Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share band Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan kita. Orang yang mengetahui rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diceritakan Hudzaifah kepada kalian, percayailah. Apa yang dibacakan Abdullah bin Mas'ud kepada kalian, maka bacalah. Hadits Rasulullah. Jika engkau menjadi seorang muhajirin atau mau menjadi salah seorang suku Ansyar, maka pilihlah salah satunya untuk dirimu. Begitulah kalimat yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hudzaifah bin Yaman saat beliau berjumpa dengannya pertama kali di Mekah. Ada kisah menarik mengapa Hudzaifah diberi pilihan untuk memilih antara dua golongan terhormat di kalangan muslimin ini. Al-Yaman, ayah Hudzaifah adalah orang asli Mekah dari Bani Absin akan tetapi ia pernah membunuh salah seorang kaumnya. Maka ia melarikan diri dari Mekah menuju Yatsrib. Di sana ia bergabung dengan Bani Abd al-Ashal dan menikah dengan salah satu anggotanya. Dan lahirlah anaknya yang bernama Hudzaifah. Lalu hilanglah penghalang antara Al-Yaman dengan Mekah dan ia mulai ragu untuk memilih Mekah atau Yatsrib. Akan tetapi ia lebih lama tinggal dan sudah lebih akrab dengan Madinah. Begitu Islam muncul membawa cahayanya bagi Jazirah Arab, Al-Yaman ayah Hudzaifah adalah salah satu dari 10 orang Bani Absin yang datang menghadap Rasulullah dan menyatakan keislaman mereka di hadapan beliau. Peristiwa itu terjadi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, Hudzaifah adalah orang Mekah asli, namun besar di Madinah. Hudzaifah bin Yaman tumbuh di keluarga Muslim. Ia diasuh oleh kedua orang tua yang termasuk pendahulu dalam agama Allah. Ia sudah masuk Islam sebelum masuk usia dewasa. Ras rindu Hudzaifah untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi seluruh relung hatinya. Sejak ia masuk Islam, ia selalu mencari tahu informasi tentang diri Rasul. Ia juga senantiasa bertanya tentang ciri-ciri beliau. Semakin ia tahu, maka semakin bertambah kerinduannya kepada Mekah untuk berjumpa dengan Nabi. Begitu ia berjumpa dengan beliau, ia langsung menanyakan, apakah saya ini termasuk kaum muhajirin atau Ansyar, ya Rasulullah? Rasul langsung menjawab, jika engkau berkenan, engkau dapat bergabung dengan kaum muhajirin. Jika kau mau menjadi Ansyar, silahkan saja. Pilihlah sesukamu. Maka ia menjawab, saya adalah termasuk suku Ansyar, ya Rasulullah. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Hudzaifah selalu mendampingi beliau bagaikan sepasang mata. Ia juga ikut serta bersama Rasul dalam setiap jihad yang beliau lakukan. Mengapa Hudzaifah tidak ikut serta dalam perang Badar? Ada sebuah kisah yang akan diceritakan olehnya sendiri. Aku tidak bisa turut serta dalam perang Badar karena aku pada saat itu sedang di luar Madinah bersama ayahku. Lalu para kafir Quraisy menangkap kami dan bertanya, hendak kemana kalian? Kami menjawab, hendak ke Madinah. Mereka bertanya, apakah kalian hendak menjumpai Muhammad? Kami menjawab, tidak ada tujuan kami selain Madinah. Mereka masih saja tidak mau melepaskan kami kecuali setelah membuat perjanjian dengan kami agar kami tidak akan membantu Muhammad untuk memerangi mereka dan juga agar kami tidak turut berjuang bersamanya. Akhirnya, mereka pun melepaskan kami. Begitu kami menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami menceritakan perjanjian yang kami buat dengan suku Quraisy dan kami bertanya kepada beliau apa yang mesti kami perbuat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kita harus menepati janji dengan mereka, dan kita memohon pertolongan Allah untuk menghadapi mereka. Pada perang Uhud, Hudzaifah bersama ayahnya Al-Yaman turut berperang. Hudzaifah mendapatkan ujian yang amat berat pada peristiwa itu, dan ia dapat keluar dari peperangan dalam kondisi selamat. Sedangkan ayahnya telah gugur sebagai syahid dalam perang tersebut. Akan tetapi ia gugur bukan karena sabetan pedang musyrikin akan tetapi karena sabetan pedang kami angkat pada bagian berikut. Pada perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan Al-Yaman dan Sabit bin Waqshin di dalam benteng bersama para wanita dan anak-anak karena keduanya adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Begitu peperangan berkecamuk, Al-Yaman berkata kepada sahabatnya, mengapa kita berpangku tangan saja? Tidak ada seseorang yang tersisa dari umurnya kecuali seperti seekor keledai yang kehausan.
Usia kita tinggal hari ini saja atau besok. Mengapa kita tidak mengambil pedang dan bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Semoga Allah menganugerahi kita syahadah bersama nabinya. Kemudian keduanya mengambil pedang dan bergabung bersama manusia yang lainnya dan berkecamuk dalam gelombang perang. Sabit bin Waqshin mendapatkan kemuliaan Allah dengan gugur sebagai syahid di tangan kaum musyrikin. Sedangkan Al-Yaman, ayah dari Hudzaifah mati tersabet oleh pedang pasukan muslimin namun mereka tidak menyadarinya. Hudzaifah berteriak-teriak menyebut, "Ayahku, ayahku." Namun tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Akhirnya, tersungkurlah orang tua tadi akibat sabetan pedang para sahabatnya sendiri. Tidak ada yang dapat dikatakan oleh Hudzaifah kepada pasukan muslimin selain, "Semoga Allah mengampuni kalian, dan ia adalah Zat yang amat pengasih." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk memberikan kepada Hudzaifah diat ayahnya. Hudzaifah lalu berkata, dia sebenarnya hanya mencari syahadah, dan ia telah mendapatkannya. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku mensedekahkan diatnya kepada kaum muslimin. Maka hal itu menambahkan kemuliaan dirinya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelami rahasia diri Hudzaifah bin Yaman, dan beliau menemukan 3 buah tanda. Kecerdasan yang unggul membuatnya dapat menyelesaikan segala permasalahan. Pemahaman yang cepat dan patuh yang menyambut setiap seruan beliau. Serta mampu menjaga rahasia sehingga tidak ada orang yang mampu mengetahui isi hatinya. Berdasarkan pada mengetahui potensi para sahabatnya, dan memanfaatkan potensi mereka yang tersembunyi. Hal itu dengan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh kaum muslimin di Madinah adalah adanya kaum munafikin dari bangsa Yahudi dan pendukungnya yang sering membuat makar terhadap Nabi dan para sahabatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Hudzaifah bin Yaman beberapa nama orang munafik, dan ini merupakan rahasia yang tidak ia ceritakan kepada salah seorang sahabatnya yang lain. Rasul memerintahkan kepadanya untuk mengawasi gerak-gerik dan aktivitas mereka, serta menolak bahaya mereka dari Islam dan kaum muslimin. Sejak saat itu, Hudzaifah bin Yaman mulai disebut sebagai syahib sirri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemilik rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan bakat Hudzaifah dalam sebuah kesempatan yang amat berbahaya dan amat membutuhkan kecerdasan dan pemahaman yang tinggi. Hal itu terjadi pada perang Khandaq di mana kaum muslimin sudah dikepung oleh musuh dari atas dan bawah mereka. Pengepungan terhadap muslimin berlangsung lama. Mereka semakin tersiksa. Mereka sudah kesusahan dan kesulitan. Sehingga pandangan sudah lamur dan hati sudah naik ke kerongkongan, dan sebagian kaum muslimin sudah berprasangka sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suku Quraisy serta para pendukungnya dari kaum musyrikin juga mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda dari kaum muslimin. Murka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertumpah kepada mereka sehingga melemahkan kekuatan mereka dan menggoyahkan pilar-pilar mereka. Allah mengirimkan angin yang kencang kepada mereka sehingga kemah mereka terhempas, tungku makanan mereka terbalik, api tungku mereka menjadi padam. Wajah mereka tersiram deng kerikil dan mata serta lubang hidung mereka tertutup. Dalam sejarah peperangan ini, pasukan yang kalah mengerang terlebih dahulu, sedangkan pasukan yang menang adalah yang mampu bertahan setelah pasukan musuh menarik diri. Dalam masa-masa yang menentukan jalannya peperangan ini, intelijen dalam pasukan memiliki peran penting dalam menentukan sikap dan memberikan pandangan. Pada kesempatan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan bakat dan pengalaman yang dimiliki Hudzaifah bin Al-Yaman, dan bertekad untuk mengutusnya berangkat menyusup dalam barisan musuh di kegelapan malam, untuk dapat memberikan informasi sebelum diambil keputusan. Kita akan memberikan kesempatan kepada Hudzaifah untuk menceritakan sendiri kisah perjalanannya yang berbahaya ini. Hudzaifah berkisah. Pada malam itu kami duduk berjejer. Abu Sufyan dan rekan-rekannya para musyrikin Mekah berada di atas kami. Sedangkan Bani Quraidzah suku Yahudi berada di bawah kami dan kami khawatir apabila mereka mengganggu para wanita dan anak-anak kami. Tidak pernah kami rasakan malam yang amat gelap seperti ini. Dan angin pada malam itu amat kencang bertiup. Suara angin bagaikan petir. Kegelapan malam membuat kami tidak mampu melihat jari tangan kami sendiri. Kemudian para munafikin meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, rumah-rumah kami terbuka, mudah diserang. Bagi musuh, sebenarnya rumah mereka tidak terbuka padahal tidak ada seorang pun yang meminta izin kepada beliau, pasti beliau mengizinkannya. Padahal mereka menyusup ke barisan musuh dan tinggallah kami dengan pasukan yang berjumlah sekitar 300 orang saja. Pada saat itu, berdirilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memeriksa kondisi kami satu persatu hingga beliau menghampiriku dan mendapati bahwa aku tidak memiliki apa-apa untuk berlindung selain dengan miliki istriku yang hanya sebatas lutut sedangkan aku bersimpuh bertekuk diri di tanah. Beliau berkata, "Siapakah ini?" Aku menjawab,
Saya Hudzaifah. Ia bertanya lagi, Hudzaifah? Aku semakin meringkuk ke tanah karena aku malas berdiri sebab lapar dan dingin yang aku rasakan. Aku katakan, benar, ya Rasulullah. Ia bersabda, ada sebuah informasi di pihak musuh. Nyusuplah pada barisan mereka dan berikan informasi tersebut kepadaku. Berangkatlah aku padahal aku adalah orang yang paling merasa takut dan merasa amat dingin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah jagalah ia dari depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawahnya. Demi Allah, belum lagi doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan dari diriku segala rasa takut serta rasa dingin. Begitu aku hendak berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku seraya bersabda, ya Hudzaifah, janganlah kau melakukan apapun juga terhadap kaum tersebut sebelum kau datang kepadaku. Kemudian aku menjawab, ya. Kemudian aku mulai menyusup di tengah kegelapan malam sehingga aku masuk dalam barisan kaum musyrikin dan aku berpura-pura menjadi salah seorang dari mereka. Tidak lama aku di sana, kemudian Abu Sufyan berdiri sambil berkhutbah. Wahai bangsa Quraisy, aku akan menyampaikan sebuah informasi yang aku khawatir akan didengar oleh Muhammad. Maka perhatikanlah oleh masing-masing kalian siapa yang duduk di sampingnya. Maka aku pun kemudian menarik tangan orang yang berada di sampingku dan aku bertanya kepadanya, siapa kamu? Ia menjawab, Fulan bin Fulan. Kemudian Abu Sufyan meneruskan, wahai bangsa Quraisy, demi Allah kalian memiliki posisi yang tidak stabil. Kendaraan milik kita telah rusak. Bani Quraidzah telah meninggalkan kita. Dan kita telah diserang oleh angin yang begitu kencang seperti yang kalian lihat sendiri. Berangkatlah kalian, sebab aku akan berangkat. Kemudian ia naik ke punggung unta, kemudian ia melepaskan talinya. Ia lalu duduk di atas unta tersebut, kemudian Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruhku agar aku tidak melakukan apapun juga sehingga aku kembali kepadanya, pasti aku sudah dapat membunuhnya dengan panah. Kemudian aku kembali menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku dapati beliau sedang berdiri melakukan sholat di atas sebuah mirq milik salah seorang istrinya. Begitu beliau melihatku kemudian ia mendekatkan aku ke arah kakinya dan melemparkan ujung mirq kepadaku dan aku pun menceritakan informasi yang baru aku ketahui. Kemudian beliau begitu senang saat mendengarnya lalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Hudzaifah bin Al-Yaman menjadi orang yang dipercaya untuk mengetahui rahasia orang-orang munafik selagi ia hidup. Para khalifah pun selalu berkonsultasi kepadanya. Bahkan Umar bin Khattab bila ada salah seorang muslim yang meninggal ia akan bertanya, apakah Hudzaifah turut hadir untuk sholat jenazah? Kalau kaum muslimin menjawab ya, maka ia pun akan turut sholat. Jika mereka menjawab tidak, maka khalifah akan ragu dan lebih memilih untuk tidak melakukan sholat jenazah. Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah suatu saat, adakah salah seorang dari para petugasku yang termasuk kaum munafikin? Hudzaifah menjawab, ada, satu orang. Umar berkata, tunjukkan kepadaku siapa orangnya. Hudzaifah menjawab, aku tidak akan melakukannya. Hudzaifah berkata, akan tetapi tidak lama kemudian Umar melengsarkannya seolah Umar telah diberi petunjuk. Barangkali hanya sedikit kaum muslimin yang mengetahui bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman adalah orang yang telah berjasa kepada kaum muslimin dalam menaklukkan Nahawan, Dinawar, Hamadzan dan Rei. Dia juga yang menjadi tokoh dalam menyatukan muslimin untuk menggunakan satu mushaf Al-Quran setelah hampir mereka berseteru tentang bin Al-Yaman amat takut kepada Allah akan dirinya sendiri, dan amat khawatir akan hukumannya. Saat ia menderita mati menjelang ajal. Beberapa orang sahabat mendatanginya di tengah malam. Hudzaifah bertanya kepada mereka, jam berapa sekarang? Mereka menjawab, sudah hampir subuh. Ia lalu berkata, aku berlindung kepada Allah dari waktu pagi yang akan mengantarkan aku ke dalam neraka. Aku berlindung kepada Allah dari waktu pagi yang akan mengantarkan aku ke dalam neraka. Kemudian ia bertanya, apakah kalian sudah membawa kafan? Kemudian ia berkata lagi, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam kain kafan. Jika aku memiliki kebaikan di sisi Allah, maka aku akan menggantikan kafan tersebut dengan sebuah kebaikan lagi, meskipun kebaikan yang lain telah diambil dari diriku. Kemudian ia berdoa, ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa aku lebih memilih hidup miskin daripada kaya. Aku lebih memilih hidup hina daripada terhormat. Dan aku lebih memilih kematian daripada hidup. Kemudian ia berkata sambil melepaskan nafas terakhirnya, seorang kekasih datang untuk menemui yang dirindukannya. Tidak akan beruntung orang yang menyesal. Semoga Allah merahmati Hudzaifah bin Yaman. Dia telah menjadi tipologi manusia yang jarang terdapat di muka bumi ini.